Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah materi untuk kalian praktek ya. Pada kali ini kita akan mencoba praktek mengenai mikrotik ya, yang nanti kita akan buat seperti ini yang ada pada gambar berikut ini ya. Di sini kita menggunakan router mikrotik dengan menggunakan dua ether atau dua dua ethernet lah ya, dua port RJ45 ya, dan juga ada satu buah switch serta 3 buah PC client ya. Untuk praktek kali ini kita tidak menggunakan real router mikrotik ya, akan tetapi kita menggunakan yang namanya secara secara virtual menggunakan VirtualBox ya, dan juga router mikrotik OS ya. Jadi bahan-bahan yang perlu kalian siapkan ya, antara lain satu buah software ya, VirtualBox, satu buah software Winbox ya, dan juga OS dari mikrotik itu tersendiri ya. Kalian bisa mendownload ini semua di website resmi dari VirtualBox dan juga mikrotik ya. Untuk yang belum punya ya mikrotik OS, kalian bisa mengunjungi langsung mikrotik ya. Ini kalian bisa buka mikrotik.com software, lalu kalian ke bagian download ya. Untuk di sini kalian download yang versi stable dan juga pilih yang X86 ya. Kita pilih yang CD image, ini nanti akan otomatis terdownload dan hasilnya akan seperti ini ya. Untuk VirtualBox kalian bisa mendownload di website resminya ya, di VirtualBox kalian dapat mengunjunginya. Kalian dapat klik Windows host untuk yang menggunakan Windows atau Linux atau yang lainnya ya. Jika sudah, kalian install Winbox-nya ya. Terus kalau bahan-bahan prakteknya sudah ada ya, selanjutnya kita buka yang namanya VirtualBox yang telah kita install sebelumnya ya. Kita buka. Untuk memulainya ya, kita akan membuat sebuah virtual baru ya, yang mana nanti itu akan kita install router OS yang telah kita download ini ya. Yang pertama kita klik new, masukkan nama untuk virtualnya ya. Contohnya di sini adalah praktek mikrotik ya. Untuk saat ini ya, saya menggunakan virtual, jadi tidak menggunakan hardware dari mikrotiknya ya. Namun di kesempatan lain kita akan coba menggunakan router mikrotik yang asli atau yang beneran ya, hardwarenya ya. Jika ini namanya sudah kita rubah, untuk tipenya kita pilih order ya, version juga order unknown ya. Jika sudah, kita klik next. Untuk ukuran memori ya, kita tidak usah rubah ya, kita pastikan default saja ya. Biasanya untuk mikrotik itu tidak memerlukan memori yang besar, jadi kita biarkan saja. Kita lanjut next. Untuk hard disk kita pilih yang create a virtual hard disk now ya, kita klik. Dan untuk hard disk file tipenya kita pilih yang VDI, VirtualBox Disk Image ya. Kalian bisa pilih apa aja bisa ya,
bebas, tapi saya di sini memilihnya yang VDI atau VHD juga bisa. Tapi untuk praktek kali ini kita menggunakan VDI. Dan next, untuk storage kita pilihnya dynamical allocated, next lagi, dan ukuran dari hard disk yang nanti akan kita gunakan untuk si router OS ini kita biarkan saja 2 GB, tidak usah ditambah ataupun dikurang ya. Kita langsung klik create dan hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Sebelum kita mulai, kita wajib mengkonfigurasinya atau menyeting untuk penginstalan dan lain-lainnya ya. Kita klik praktek mikrotik yang tadi barusan kita buat, lalu klik setting, dan di sini kita hanya memerlukan bagian storage dan juga network ya. Yang pertama kita ke bagian storage dulu ya, kita pilih yang empty ya. Ini kita isikan dengan ISO mikrotik yang telah kita download sebelumnya ya. Klik empty, lalu di sini ada gambar disk, kita klik, pilih yang choose a disk file, lalu kalian pilih ya ISO atau file mikrotik yang kalian download sebelumnya ya. Di sini saya menyimpannya di desktop di folder bahan praktek mikrotik, lalu kalian pilih ini open ya. Jika sudah, kita masuk ke bagian networking ya. Di sini ada adapter 1, 2, 3, dan 4. Untuk adapter kita hanya menggunakan 2 adapter saja ya, 2 adapter saja cukup ya. Jadi di sini ya dari ISP atau dari internet masuk ke port 1 atau Ethernet 1. Nanti dari Ethernet 1 ini akses internet akan kita salurkan melalui ke Ether 2 ya. Lalu dari Ether 2 ini akan disambungkan lagi ke switch dan disalurkan ke PC yang tersambung ke switch tersebut ya. Untuk tahap ini yang akan kita konfigurasi ya, yang pertama ini adalah merubah identitas dari router mikrotik ya. Yang pertama ini. Yang kedua akan kita lakukan pada praktek kali ini adalah melakukan konfigurasi IP address. Yang ketiga itu adalah konfigurasi firewall ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan coba mengkonfigurasi 3 ini ya. Tapi untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita lanjut sambung materi berikutnya ya. Untuk saat ini kita coba kembali lagi ke VirtualBox-nya ya. Pada bagian network ini kita checklist adapter 1 dan adapter 2. Untuk adapter 1 kita pilih yang NAT ya. Adapun yang adapter 2 ini kita isikan dengan host only adapter ya. Name-nya ini biasanya bawaan ya. Ini Ethernet adapter dari si VirtualBox ya. Jika seperti ini sudah ya, kita klik OK, baru kita bisa memulai penginstalan dari router OS mikrotiknya. Jika
muncul tampilan seperti ini ya. Kalian tidak usah panik, kalian cukup klik yang ini folder, lalu diklik yang MikroTik ini ya, MikroTik 6.47.2.ISO, lalu choose dan start. Tunggu hingga proses berjalan. Jika sudah tampilan seperti ini ya, di sini kita lihat perintahnya ya. Di sini ada P, N atau spacebar atau yang lainnya ya. Kita lihat yang ini ya, select all with A. Maksud dari kalimat ini adalah untuk memilih semua layanan, berarti kita diwajibkan memencet huruf A pada keyboard ya. Namun jika kita ingin hanya minimum saja, kita pencet M ya, karena kita akan menginstal semua layanannya ya. Jadi kita nggak usah ribet, kita install aja semua layanannya ya. Berarti kita pencet A, lalu kita lihat di sini press I to install location, press I to install locally or key to cancel and reboot ya. Berarti kita pencet I untuk menginstalnya ya. Kita pencet I, lalu ada pilihan kembali yes or no ya. Kita pilihnya Y saja. Ada tampilan lagi continue, yes or no, kita pilih yes. Tunggu hingga proses berjalan ya. Proses sedang berjalan, dan jika sudah ada tampilan press enter to reboot, kalian jangan memencet enter terlebih dahulu, akan tetapi kita harus melepaskan CD atau file ISO yang tadi kita pilih. Caranya pada di bagian sini ya, samping hard disk, di sini ada gambar CD. Pada gambar tersebut kita klik kanan, pilih remove disk from virtual drive ya, lalu force unmount. Jika telah seperti ini ya, kita baru bisa memencet tombol enter. Tunggu hingga masuk ke tampilan awal dari router OS tersebut. Dan jika kita sudah masuk atau terlihat tampilan MikroTik login seperti yang ada di layar ini, tandanya kita telah berhasil melakukan instalasi router OS yang telah kita download sebelumnya ya. Jika sudah selesai ya instalasinya, kita disuruh login. Untuk pertama kali, untuk MikroTik ini pertama kali kita dapat mengetikkan admin untuk usernya. Untuk passwordnya ya, passwordnya ini secara default ini adalah tidak ada alias kosong. Jadi kalian tidak perlu mengetikkan apapun ya, cukup kalian tekan enter untuk masuk ke dalam ya. Jadi kita pencet enter, dan sedikit pemberitahuan untuk password ini, mau kalian ketik A B C D E F G, dia tidak akan terlihat ya. Jadi dia hanya kosong seperti ini, tidak terlihat tampilan seperti admin ini ya. Kita tekan enter, dan di sini ada software license yes or no, kita pilih no ya. Jika yes, nanti akan muncul tulisan banyak ya, atau lisensinya. Jadi kita N saja dan kita tekan enter. Pada tahap ini kita telah berhasil melakukan instalasi router OS
ya di VirtualBox. Dan langkah selanjutnya kita akan merubah identitas dari router mikrotiknya. Identitas mikrotik itu dari mana? Nah, ini kalian bisa melihat admin @mikrotik. Ya, mikrotik ini adalah identitas dari si router OS ini. Ya, yang akan kita lakukan sekarang adalah merubah nama mikrotik ini menjadi nama kalian masing-masing. Ya, dengan cara ya kalian bisa mengetikkan perintah system identity set name sama dengan kalian masukkan nama kalian ataupun terserah ya, yang penting ini untuk nama router kalian. Dan pada name ini tidak disarankan kalian menggunakan spasi. Ya, kalau misalkan kalian ada spasi, bisa kalian gunakan simbol underscore atau garis bawah. Ya, untuk ini kita nama underscore kalian. Ya, kita enter. Nah, bisa kalian lihat yang sebelumnya namanya itu mikrotik telah berubah namanya menjadi nama kalian. Ya, jika seperti ini tandanya kita berhasil melakukan perubahan identitas dari si routernya. Ya, kita tandai sebagai hijau. Ya, tandanya sudah selesai. Untuk yang kedua, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi IP address ya pada router mikrotik ini. Ya, di sini kita lihat yang akan kita berikan IP address itu ada dua, ya, Ether 1 dan Ether 2. Hanya saja Ether 1 ini kita nanti akan set sebagai DHCP client, ya, yang mana nanti dia secara otomatis akan mendapatkan IP dari si ISP. Adapun Ether 2 ini kita setting secara manual dengan IP 192.16.1.1. Bagaimana langkah selanjutnya? Caranya bagaimana? Nah, untuk membuat konfigurasi IP address, kalian bisa membuka yang namanya Winbox. Ya, untuk VirtualBox-nya bisa kalian minimize ya, tapi jangan di close ya. Kalau di close dia tidak akan bisa dikonfigurasi ya, jadi kita minimize saja. Buka kembali foldernya, lalu kita buka Winbox yang ini yang telah berhasil kalian download. Dan di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada nama identitas ya, nama kalian ya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi yang ada di sini nanti akan muncul di sini. Ya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP address router nama kalian. Nih ya, nama kalian nih kalau kalian bingung. Ya. Untuk connect to ini kalian bisa isi IP address atau juga kalian bisa mengisinya dengan MAC address yang ada di sini. Ya, contohnya misalkan saya klik IP address, nanti yang akan muncul di sini adalah IP address. Ya, kalau misalkan kita memilih MAC address, maka di sini akan muncul MAC address. Jadi ini tidak usah kalian ketik, kalian cukup diklik aja bagian IP address atau enggak MAC address. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan login menggunakan MAC address dari router kalian ini nih. Ya. Jadi klik MAC address. Ya, MAC address ini mungkin bisa saja berbeda dari yang ada di PC kalian, ya.
Nah, untuk login ya, karena ini baru pertama kali ya, maka loginnya ini adalah admin ya, karena ini masih secara default, tidak ada perubahan ya. Untuk password ini tidak usah kalian isi ya, jadi biarkan kosong, kalian langsung klik connect ya. Tuh, router OS welcome ya, kalian bisa oke aja ya. Ini saya perbesar. Lalu bagaimana untuk konfigurasi IP address-nya ya? Untuk konfigurasi IP address ya, yang akan kita lakukan pertama, kita akan memberikan IP address untuk Ether 1 ya, dari ISP ini menggunakan DHCP client. Caranya, kalian bisa buka Winbox yang tadi, kalian masuk ke bagian IP. Di sini ada yang namanya DHCP client, kalian dapat mengklik ya. Di DHCP client ini kalian dapat mengklik kembali icon plus ya. Kita pilih interface-nya ya. Interface-nya ini ada Ether 1 dan Ether 2 ya. Karena ISP Ether 1, kita pilih yang Ether 1. Untuk use peer DNS dan use peer NTP, biarkan dia terchecklist ya. Dan juga untuk add default route ini biarkan ya. Jadi kalau kita pilih no, maka secara otomatis di dalam router ini dia tidak akan bisa secara otomatis terhubung ke internet ya, karena tidak ada gateway. Tapi jika kita pilih yes, maka gateway-nya ini akan secara otomatis dibuatkan oleh DHCP client ini ya. Kita pilihnya yes saja, lalu tekan OK ya. Kita kalau statusnya masih hilang ini stop ya, kita klik lalu kita aktifkan dengan menekan tombol checklist. Nah, sudah ya, Ether 1 berhasil mendapatkan IP address dari ISP ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat konfigurasi IP untuk Ether 2. Caranya itu, ini kita bisa close ya DHCP client. Caranya masuk ke IP, masuk lagi ke bagian addresses, kalian bisa klik dan kalian dapat mengklik icon plus ini ya, masukkan IP address ini ya, 192.168.16.1 ya. Jangan lupa kita kasih garis miring 24 ya. Ini subnet masknya ya, ini nggak usah diisi, dia akan secara otomatis ditentukan dari sini. Untuk interface kita lihat, untuk interface kita pilihnya yang Ether 2 ya, lalu kita tekan OK ya. Maka IP address telah berhasil kita buat ya. Untuk tahap 2 ini berhasil kita buat, kita rubah dulu menjadi warna hijau ya. Jadi kita berhasil membuat konfigurasi IP address. Untuk yang ketiga ini kita mengkonfigurasi firewall. Firewall di sini adalah untuk menyalurkan dari internet Ether 1 menuju Ether 2 yang nanti akan disalurkan ke switch
Ya, caranya kalian bisa balik kembali ke Winbox-nya. Ini kita tutup. Ya, kalian dapat mengklik IP lagi. Lalu di sini ada firewall. Ya, firewall ini adalah bagian dari keamanan jaringan. Ya, dan untuk di Mikrotik tersendiri ini memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Ya, bukan cukup baik lagi, saya rasa bagus, ya, bagus sekali. Bagaimana tergantung kalian kebutuhannya. Ya, jika terbuka kalian masuk ke bagian NAT. Ya, bagian NAT ini kalian bisa klik, dan di bagian NAT ini kalian dapat mengklik icon plus untuk membuat sebuah firewall, yang mana firewall itu mengizinkan internet dari Ether 1 nanti kita salurkan ke Ether 2, ya, dengan cara kita NAT. Ya, di sini NAT, setelah kita klik icon plus muncul tampilan baru seperti pada di layar. Dan untuk out interface, ya, ini chainnya pilih SRC NAT. Untuk out interface-nya pilih yang sumber dari internetnya, ya, karena sumber internet di router ini ada di Ether 1, berarti kita pilihnya Ether 1. Ya, jika telah dirubah chain dan out interface, ya, kalian dapat mengklik, ya, tab action, dan pada action kalian bisa merubah yang tadinya accept, kalian rubah menjadi masquerade. Ya, jika sudah seperti ini kalian dapat tekan apply lalu OK. Ya, maka jika kita menggunakan router asli, ya, maka secara otomatis Ether 2 yang nantinya akan terhubung ke klien itu secara otomatis sudah berhasil mendapatkan koneksi internet. Ya, kita tes di terminal ini, ya, apakah benar sudah mendapatkan akses internet atau belum. Ya, kita bisa ping untuk DNS Google, ya, 8.8.8.8. Dan untuk status di sini, ya, kalian bisa melihat jika statusnya angka seperti ini, tandanya internet berhasil masuk ke dalam router Mikrotik kita secara virtual. Ya, namun jika status di sininya request timeout, ya, berarti ada salah satu penyebabnya. Ya, biasanya kalau di sini statusnya timeout atau request timeout, biasanya permasalahannya terdapat di routes, ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan routes ini atau gateway ini saya hilangkan, biasanya dia berubah menjadi request timeout, ya. Tapi karena di sini kita udah secara otomatis, ya, maka dia otomatis bisa, ya. Jadi untuk materi hari ini, ya, saya cukupkan sampai di sini. Kita sambung kembali lain waktu di pertemuan selanjutnya, ya. Ini kita telah berhasil. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas ialah yang pertama ini, yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah DHCP client.
DHCP salah, DHCP server, terus DHCP client, selanjutnya adalah hotspot ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Sampai di sini saya cukup ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.